Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial kelas 3 semester 5 dengan NIM 0309192083 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 7 yaitu tentang konektivitas antar ruang dan waktu yang mana untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran IPS. Sebelumnya saya meminta izin kepada dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran IPS yaitu Ibu Rohani SAG MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada hari ini. Baiklah, langsung saja ke materinya, yaitu tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Yang pertama kita bahas yaitu tentang ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian di dalam konektivitas antar ruang dan waktu, untuk konsep tentang ruang ada tiga yaitu ruang absolut, ruang relatif, dan ruang relasional. Kemudian pada konektivitas antar ruang dan waktu ada distribusi ruang atau spatial distribution. Adalah keberulangan suatu objek dan kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi. Kemudian kita masih dalam pembahasan konektivitas antar ruang dan waktu. Dari konektivitas antar ruang dan waktu ini ada namanya pola ruang atau spatial pattern. Adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi sebagai struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Kemudian, di dalam konektivitas antar ruang dan waktu memiliki 4 peristiwa atau fenomena waktu. Yang pertama yaitu peristiwa siang dan malam. Bagaimana peristiwa terjadinya siang dan malam? Yaitu bumi mengalami rotasi, sehingga bagian yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Kemudian adanya perbedaan waktu, yaitu terbagi menjadi wita, dan wib, terkhusus di Indonesia. Kemudian fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari. Yakni di sini peristiwa terjadinya bulan purnama, bulan sabit, dan bulan-bulan lainnya. Kemudian ada pergantian musim, yakni musim-musim di Indonesia khususnya itu ada musim hujan dan kemarau, dan musim di dunia atau di luar negeri ada musim hujan, musim kemarau, musim semi, musim gugur, musim salju. Dan kita masuk ke dalam konektivitas antar ruang dan waktu. Ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu atau dengan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Saya akan mencontohkan bagaimana contoh dari interaksi individu dengan individu. Contohnya adalah ketika dua orang saling mengobrol tentang sesuatu hal, yaitu satu dengan satu orang saling berhadapan, itu terjadi interaksi antara individu dan individu. Kemudian saya akan menjelaskan atau contoh tentang individu dengan kelompok, yakni antara guru di kelas dengan siswa-siswanya. Misal di dalam kelas, guru mata pelajaran IPS mengajar siswa yang dalam satu kelasnya terdiri dari 30 orang. Jadi di dalam kelas tersebut telah terjadi interaksi individu dan kelompok. Kemudian ada kelompok dengan kelompok. Contohnya adalah pertandingan sepak bola, yang mana klub A dan klub B saling bertanding. Ini adalah contoh dari konektivitas antar ruang dan waktu, yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Kemudian konektivitas antar ruang dan waktu ini terjadi antara 3 konsep, yaitu kesempatan antara atau intervening opportunities, yang kedua ada saling melengkapi complementary, dan yang ketiga kemudahan transfer atau transferability. Kemudian kita bahas tentang yang B, kondisi geografis Indonesia. Jadi peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang dilihat dari atas. Kemudian
kumpulan-kumpulan peta yang mempunyai tema sama disusun dalam bentuk buku disebut atlas. Kemudian ada globe adalah tiruan bola bumi yang dalam bentuk kecil. Globe berbentuk bola yang menggambarkan bumi yang bentuknya bulat. Kemudian letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan bujur. Kemudian ada potensi sumber daya alam Indonesia, yaitu dikelompokkan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah dan sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang dan sumber daya lainnya, termasuk sumber daya manusia. Kemudian sumber daya alam di Indonesia yang kita bahas pada hari ini, yaitu Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan dan Konvensi Chicago, yaitu tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Kemudian kita bahas yaitu Indonesia memiliki berbagai jenis tanah. Ada tanah yang subur dan ada tanah yang tidak subur. Kemudian kita masuk ke sumber air, yaitu sumber daya air dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3, air hujan, sungai, dan danau. Kemudian kita masuk hutan. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kemudian untuk potensi sumber daya alam Indonesia, potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan, dan selain itu ada pula potensi berupa hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Kemudian kita bahas tentang keadaan penduduk Indonesia. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai 254,9 juta jiwa, dan diperkirakan pada tahun 2035 nanti jumlah penduduk Indonesia akan semakin bertambah. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah gambar keadaan penduduk Indonesia, yaitu komposisi penduduk, membantu sensus penduduk dengan mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan usia atau umur, yaitu dibedakan dari umur 0 sampai 70 sampai 74 tahun. Kemudian keadaan penduduk Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin, yaitu dibedakan menjadi piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Nah, kemudian untuk keadaan penduduk Indonesia, di Indonesia kan memiliki berbagai macam suku, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang agama. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia terdiri atas 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari data tersebut diketahui mayoritas agama yang dianut penduduk Indonesia adalah agama Islam. Kemudian penduduk Indonesia usia kerjanya dibagi menjadi golongan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kemudian keadaan penduduk Indonesia, komposisi penduduk berdasarkan letak geografis adalah pengelompokan penduduk berdasarkan lokasi tempat tingginya. Penduduk dapat dibagi berdasarkan letak geografis, yaitu desa dan kota. Jadi di dalam kegiatan pekerjaan, yaitu angkatan kerja atau usia kerja, kan berdasarkan letak geografisnya itu dibedakan antara desa dan kota. Jadi di kota dan di desa memiliki pekerjaan yang berbeda. Contohnya kalau di kota yaitu kerja kantoran, mungkin di toko atau dan lain sebagainya. Tapi kalau di desa kebanyakan pekerjaan itu sebagai petani, peternak, seperti itu. Kemudian keadaan penduduk di Indonesia ada 2 bahasa, yaitu ya bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Dan bahasa daerah masing-masing itu banyak. Ada bahasa Minang, ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Banyak, beragam. Kemudian keadaan penduduk Indonesia, keberagaman budayanya. Indonesia terdiri secara umum dapat dilihat dari beragam kebudayaannya, yaitu rumah adatnya beda, pakaian adatnya berbeda, jenis tarian, pertunjukan seni, dan upacara adat budaya yang ada di Indonesia memiliki masing-masing tergantung dari suku apa itu. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.